Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Ailin dan teman-teman semua, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang plantar fasciitis. Di sini kami kelompok dua beranggotakan yang pertama Adrian Handito, Brema Ihsan Putranta Sitepu, Della Puspita, dan saya sendiri Muhammad Alvers Nandika, dan M. Fauzan Harun. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh saya. Apa sih plantar fasciitis itu? Plantar fasciitis adalah kondisi medis yang terjadi ketika jaringan lunak yang disebut fascia plantar yang menghubungkan tumit dengan jari kaki teriritasi atau meradang. Fascia plantar adalah sejenis ligamen yang membentang di bawah kaki dan berfungsi sebagai penyangga dan pengatur gerakan kaki. Plantar fasciitis adalah masalah umum yang akan dialami 1 dari 10 orang seumur hidup mereka. Plantar fasciopati adalah deskripsi yang tepat karena kondisinya tidak meradang. Plantar fasciitis juga disebut plantar fasciopati, mencerminkan tidak adanya peradangan. Adalah masalah umum terhitung sekitar 1 juta kunjungan pasien per tahun, dengan sekitar 60% dari ini ke dokter perawatan primer. Kan dilanjutkan oleh Brema. Berikutnya ada faktor resiko. Faktor resiko untuk mengembangkan plantar fasciitis pada non-atlet termasuk dorsofleksi pergelangan kaki yang terbatas, indeks massa tubuh yang lebih besar dari 27 kg per meter atau rasio OUT sama dengan 3,7 dan menghabiskan sebagian besar hari kerja dengan berjalan kaki. Satu studi menemukan bahwa berkurangnya dorsofleksi pergelangan kaki adalah faktor resiko terbesar pada non-atlet. Dorsofleksi pergelangan kaki yang terbatas menyebabkan kaki menjadi overpronasi, menyebabkan lebih banyak beban ditempatkan pada plantar fascia. Kondisi ini terjadi pada orang yang lebih aktif seperti pelari dan personel militer. Namun, peringkat indeks massa tubuh lebih lemah terkait dengan plantar fasciitis pada populasi ini. Pelari dan mereka yang menghabiskan waktu lama di kaki, mereka lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit ini. Karena plantar fasciitis merenggang dan berkontraksi dalam apa yang disebut siklus peragangan pemendekan elastis yang khas. Dan regangan berulang dapat menyebabkan cedera akibat. Selanjutnya, etiologi. Plantar fascia berasal dari tuberositas canalis posteromedial dan menyisip ke dalam setiap kepala metatarsal untuk membentuk lengkung longitudinal kaki. Plantar fasciitis adalah kondisi penggunaan biomekanik berlebihan yang mengakibatkan perubahan degeneratif pada perlekatannya pada kalkaneus. Pemeriksaan histologis sampel yang diambil dari pasien yang menjalani operasi pelepasan plantar fascia menunjukkan generasi mixoid dengan fragmentasi dan degenerasi plantar fascia dan ektasia vaskular sumsum tulang. Temuan ini mendukung bahwa kondisinya adalah fasciosis degeneratif tanpa peradangan, bukan fasciitis. Oleh karena itu, plantar fasciopati adalah deskripsi yang lebih akurat. Selanjutnya ada diagnosis, yaitu plantar fasciitis dapat didiagnosis dengan secara klinis berdasarkan temuan riwayat pasien. Dari pemeriksaan fisik, pasien akan merasakan ditanya pada aspek anteromedial nyeri yang dimulai dalam ambulasi setelah periode tidak aktif, kemudian akan membaik atau hilang seiring berjalannya aktivitas. Namun rasa sakit itu akan kembali di penghujung hari.
Presentasi klasiknya adalah rasa sakit dengan langkah pertama di pagi hari. Parestesia jarang terjadi. Pasien mungkin mengalami peningkatan baru-baru ini dalam aktivitas menahan beban pada pemeriksaan fisik. Pasien akan teraba lembut pada insersi fasia plantar proksimal di calcaneus anteromedial. Hasil positif adalah nyeri tumit yang direproduksi oleh ion dorsifleksi pasca jari kaki pada sendi metatarsofalangeal. Dengan pergelangan kaki stabil, menurut sebuah penelitian, uji Winlas memiliki spesifikasi 100% dan sensitivitas 32%. Rasio kemungkinan positifnya yaitu 1,47. Baik, berikutnya yaitu perawatan non-operatif. Sekitar 80% pasien dengan plantar fasciitis membaik dalam 12 bulan dengan terapi non-operatif. 15 manajemen non-operatif awalnya terdiri dari modifikasi aktivitas seperti pijat es, obat antiinflamasi, non-steroid, dan peregangan, latihan, dan penguatan, dan bantalan tumit. Pembedahan. Plantar fasciitis biasanya sembuh sendiri dengan 80% pasien membaik dalam waktu 1 tahun. Namun, pembedahan dapat dipertimbangkan ketika pengobatan non-operatif telah gagal. Plantar fasciotomi terbuka, perkutan, atau endoskopik tanpa eksostektomi calcanealis inferior adalah metode bedah yang lebih disukai. Pendekatan terbuka mengharuskan pasien untuk menjadi non-ambulatori selama 3 minggu setelah operasi. Kembali ke aktivitas penuh dapat memakan waktu hingga 3 bulan. Komplikasi potensial termasuk keruntuhan lengkungan plantar dan bekas luka pada tempat sayatan. Fasiotomi endoskopi telah menjadi perawatan bedah standar. Berikutnya ada peragangan atau penguatan. Protokol peragangan menekankan peragangan tendon Achilles karena kurangnya pergelangan kaki dan shift flexion merupakan faktor risiko untuk plantar fasciitis. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa peragangan plantar fascia spesifik mungkin lebih bermanfaat. Satu uji coba terkontrol secara acak atau RCT menugaskan pasien untuk meregangan plantar fascia atau peragangan tendon Achilles. Kedua kelompok menerima obat antiinflamasi, non-steroid, dan SOL. Tumit nyeri membaik sebesar 52% pada 8 minggu pada kelompok plantar fascia dibandingkan dengan 22% pada kelompok tendon Achilles. Jadi, Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yaitu plantar fasciitis adalah kondisi yang dapat terjadi pada siapa saja, namun dapat dicegah dengan menjaga kesehatan kaki dan menghindari faktor risiko. Jika seorang mengalami plantar fasciitis, pengobatan yang tepat dapat membantu mengurangi rasa sakit, peradangan, dan mempercepat proses penyembuhan. Namun, untuk hasil yang lebih baik, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli terapi fisik sebelum memilih jenis pengobatan yang sesuai. Next. Next-nya referensi. Oke. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan komentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.